There's probably no more important event in human history than the events of the cross and resurrection of Jesus Christ. And that's why no matter how many times we look at them, we can look at them yet again and see new and important things. This especially is true if we take a look at the events of the Passion of Jesus through the eyes of the people who were there. When you think about Pilate and the trials, you think about Simon of Cyrene carrying Jesus' cross. You think about the centurion who said, "Truly, this is the Son of God." And then Mary Magdalene, who on Easter Sunday morning, Resurrection Day, the very first to see Jesus alive again. Those perspectives matter because it keeps the story of the Bible from just being information. What it does is it gives us perspective, and perspective on a ground level that we couldn't get any other way than through the eyes of the people who witnessed those events firsthand. For me personally, I started thinking about this some years ago because I had just written a book about the events of the Christmas story and seeing those through the eyes of the people who were there. And I thought it would be a fascinating thing to try and experience the story of Jesus' Passion the same way. And what I found was that in each one of these characters' eyes and through each one of these characters' perspectives, I could see myself. Maybe sometimes in a good way, maybe sometimes in a way that was a little disturbing. But in every way, I could see myself fitting into the story and experience it in a fresh new way as I did through the eyes of the witnesses who were there. So let's begin by turning to John chapter 18. Jadi kita akan memulai dengan melihat Yohanes 10 ayat 18. And we're going to begin by looking at a man whose name is very familiar. Dan kita akan memulai dengan melihat seorang nama yang namanya sudah sangat kita kenal. And the reason his name is so familiar to us Dan alasan kenapa namanya sudah kita kenal dengan sangat baik is because in many of our churches, karena sering sekali karena di dalam kebanyakan gereja kita every Sunday we recite the Apostles' Creed. setiap hari Minggu kita menyebutkan tentang iman rasuli. How many of you do that in your churches each Sunday? Berapa banyak dari saudara yang melakukannya, menyatakan iman rasuli? Every Sunday during the Apostles' Creed we recite that Jesus was born of the Virgin Mary. Ya, setiap minggu waktu di gereja kita menyatakan bahwa Yesus dilahirkan dari anak dari Maria. And that he suffered under Pontius Pilate. Dan bahwa dia menderita di bawah dia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Because of that statement in the Apostles' Creed, Dan karena pernyataan itu di dalam iman rasuli, we are very familiar with Pilate's name. maka kita sudah sangat kenal dengan nama Pilatus. But the man himself is something of a mystery to us. Tetapi sebenarnya orang itu sendiri merupakan suatu misteri bagi kita. Actually, we don't know very much about him. Bahkan sesungguhnya kita tidak tahu banyak tentang dia. And so we want to try to put together some things that might help us understand his background. Jadi kita mungkin akan melihat hari ini sesuatu mengenai latar belakangnya. When we come to the events of the crucifixion of Jesus, Ketika kita datang kepada peristiwa penyaliban Yesus, we know how Jesus got there kita tahu bagaimana Yesus tiba di sana because the Gospels tell us the story of Jesus from his birth to his death. karena Injil-Injil menceritakan tentang Yesus dari kelahirannya sampai kematiannya. But how did Pilate get to those events? Tetapi bagaimana Pak Pilatus bisa sampai kepada peristiwa itu? Well, let's think about that for a minute. Coba kita pikirkan sejenak. His name, Namanya Pontius Pilate, Pontius Pilatus, is mysterious all by itself. itu bahkan merupakan suatu misteri pada dirinya sendiri. We aren't completely sure what it means. Kita tidak sungguh-sungguh mengerti apa yang dimaksudkan. What we know Yang kita ketahui is that his first name, Pontius, adalah bahwa nama depannya itu adalah Pontius, is probably his family name. dan itu mungkin merupakan nama keluarganya. The theory of scholars Karena teori daripada para ahli is that this refers to the tribal name of a Samnite tribe named Pontii. bahwa ini sebenarnya merupakan nama daripada satu suku dari Pontiak.
We don't know that for sure, Kita tidak bisa pasti tentang hal itu, but that is the main theory. tetapi itu adalah teori utamanya. His personal name, Pilate, Sedangkan nama pribadinya Pilatus is a name which means skilled with a javelin. itu berarti seorang yang ahli di dalam permainan javelin. That may mean that he had military background. Dan mungkin itu berarti bahwa dia mempunyai latar belakang militer. It may mean that he was a hunter. Dan mungkin berarti dia adalah seorang pemburu. Or it may mean that his parents just liked the name and so they called him that. Ya, atau orang tuanya senang dengan nama itu dan mereka memberikan nama itu kepadanya. Even when we start to think we know some things about Pilate, Bahkan ketika kita mengatakan kita tahu sesuatu tentang Pilatus, javelin itu lembing gitu ya. there's still mystery there. Masih ada sesuatu misteri mengenai dirinya. Where was he born? Di manakah dia dilahirkan? There are two different theories about that. Ada dua teori yang berbeda mengenai hal itu. One of the theories comes from his name being a Samnite name. Ada salah satu teori mengatakan bahwa namanya itu adalah nama dari Semit. Because if it is correct that he is of the family Pontii, Dan kalau betul bahwa dia adalah dari keluarga Pontius, he was probably born in the Roman village of Vicente. berarti mungkin dia dilahirkan di dalam sebuah desa di Romawi, Besenti. Because that's where most of the Pontii family was located. Karena di sanalah biasanya keluarga Pontius berasal. But it's never that simple with Pilate. Tetapi dengan Pilatus mungkin tidak sesederhana itu. There is actually a second theory, Karena ada teori yang kedua, and it's much more exotic. dan itu adalah teori yang jauh lebih menarik, esotik. The theory is Teorinya adalah that Pilate was actually born in Scotland. bahwa Pilatus sebenarnya dilahirkan di Skotlandia. There is a village in Scotland Ada sebuah desa di Skotlandia called Fortingall, Perthshire. yang disebut Fortingall, Perthshire. Perthshire. Yeah. Perthshire. And in that village, Dan di dalam desa itu there is an ancient ruin of a house, ada sebuah reruntuhan rumah yang sudah kuno, and it is known as the house of Pilate. dan itu dikenal sebagai rumah Pilatus. And even today, people go to visit that town Dan bahkan sampai sekarang orang pergi ke kota itu atau desa itu to look at that house untuk melihat rumah itu as the birthplace of Pontius Pilate. sebagai tempat kelahiran dari Pontius Pilatus. The theory is this: Teorinya adalah Pilate's father was the Roman ambassador to northern Britain. bahwa ayah dari Pilatus adalah seorang duta besar ke Northern Britain. ya jadi Inggris Utara, Britain Utara. And that he, the ambassador, had an illegitimate son by a Scottish girl, and that son became Pontius Pilate. Ya, jadi ambasador duta besar itu mempunyai anak yang tidak sah, anak haram, dan anak itu adalah Pontius Pilatus. Is it true? Apakah benar? We don't know. Kita tidak tahu. But it's a very interesting theory. Tetapi itu adalah teori yang sangat menarik. We really don't know anything about his growing up years. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada masa-masa pertumbuhannya. We don't know anything about his educational background. Kita tidak tahu latar belakang pendidikannya. But when he arrives on the scene in Judea, we begin to get more information about him. Tetapi setelah nanti dia muncul di Yudea, kita mulai mendapatkan lebih banyak informasi mengenai dia. The New Testament uses several different names to describe his position in the Roman government. Dan perjanjian baru memakai nama-nama yang berbeda untuk menunjukkan jabatannya di dalam pemerintahan Romawi. The most familiar is the word governor. Dan yang paling jelas itu adalah kata governor, gubernur. He's also referred to as the procurator Dan disebut juga prokurator or the prefect. atau seorang prefek. This is a very strategic and important decision Dan ini adalah suatu keputusan yang sangat strategis dan penting as we try to understand his role in Roman government. ketika kita mencoba melihat perannya di dalam pemerintahan Romawi. As the prefect of Rome in Judea, Sebagai seorang prefek dari Romawi di Yudea, Pilate had three main tasks. Pilatus mempunyai 3 tugas utama. The first main task was that he was the military commander.
Tugas pertamanya adalah dia adalah komandan militer. He was in charge of all Roman troops in Judea. Berarti dia bertanggung jawab atas semua tentara Romawi di Yudea. And so he was their commander in chief. Jadi di sana dia adalah sebagai commander in chief ya, yang paling utama. His second role, Perannya yang kedua, and the one that probably Rome considered the most important, dan mungkin sebagai peran yang dianggap oleh Romawi sebagai peran yang paling penting, was that he was responsible for raising the taxes. bahwa dia bertanggung jawab untuk menaikkan pajak atau untuk mendapatkan pajak maksud And saya. every year there was a certain amount of tax revenue that Pilate had to account for. Jadi setiap tahun ada jumlah pajak tertentu yang Pilatus bertanggung jawab untuk mendapatkannya. Like most governments, Dan sebagaimana kebanyakan gubernur, the government lives off of tax revenues. ya maka seorang gubernur hidup dari pajak yang didapatkan. And this was a very important responsibility. Dan ini merupakan tanggung jawab yang sangat penting. The third role Peran yang ketiga is the one in which we are most familiar with him. itu adalah peran yang mungkin paling kita kenal. And that is that he would administer justice in a court of law. Bahwa dia akan memutuskan di pengadilan. Criminals would be brought before him and he would pass judgment on them. Ya, kriminal akan dibawa ke depan dia untuk diadili dan Pilatus akan mengadili mereka. And of course that is the role that he will have in the crucifixion of Jesus. Dan tentu saja itulah peran yang kemudian dimilikinya ketika atau di dalam peristiwa penyaliban Yesus. Now, two very important things. Dua hal yang sangat penting. The role of prefect was a very significant role. Peran seorang prefect itu adalah sebuah peran yang sangat penting. And it showed that Pilate had some level of importance within the Roman government. Dan itu menunjukkan bahwa Pilatus mempunyai suatu peran yang penting di dalam pemerintahan Romawi. Because he's been given an important job. Itu karena dia sudah diberikan suatu pekerjaan yang penting atau jabatan yang penting. The second part, however, Tetapi bagian yang kedua is that it's likely that he has fallen on hard times. adalah bahwa kemungkinan sekali dia sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit. Because even though he has a very important position, Karena walaupun dia mempunyai posisi yang sangat penting, he is exercising that position in a very poor outpost. dia telah melaksanakan jabatan tersebut dengan cara yang kurang baik ya. Judea might as well have been the farthest corner of the world. Dan tempat yang paling buruk, mungkin Judea boleh dikatakan dari perspektif Romawi itu adalah tempat yang paling jauh. And so to be in an important position, Jadi untuk mendapatkan posisi yang penting, but in a very unimportant place, tetapi di tempat yang sangat tidak penting, may mean that Pilate had fallen out of favor. mungkin berarti bahwa Pilatus sudah tidak disukai oleh kaisar. And that situation is only going to get worse. Dan situasi itu akan menjadi semakin buruk. Since Pilate arrived at Judea, Sejak Pilatus datang ke Yudea, he has made two big errors in judgment. dia telah melakukan dua keputusan yang salah, yang besar. And these errors in judgment have placed him under great pressure. Dan keputusan-keputusan yang salah ini telah menekan dia dengan sangat luar biasa. The first error in judgment Kesalahan keputusan yang pertama yang besar itu actually took place when he arrived in Judea. itu terjadi ketika dia baru saja tiba di Yudea. He came into the city of Jerusalem with his Roman troops behind him. Dia datang ke kota Yerusalem dengan tentara-tentara Romawi di belakang dia. And they were accompanied by banners and other things that carried on them the face of Caesar. Dan mereka membawa dengan mereka banner-banner yang ada di dalamnya adalah muka dari kaisar, wajah dari kaisar. Pilate had done his homework in advance. Kalau Pilatus sebenarnya sudah melakukan pekerjaan rumah sebelum dia datang, He would have known that the law of Moses forbids any kind of graven images. dia akan tahu bahwa hukum Taurat melarang semua gambaran. And that they were seen as an abomination to the Jewish people. Dan bahwa hal-hal itu dilihat sebagai sesuatu yang menjijikkan bagi orang-orang Yahudi.
but he didn't do his preparation. tetapi dia tidak melakukan persiapan. And so when he comes into the city with his troops carrying these graven images, Karena itu ketika dia datang ke kota dengan tentaranya membawa gambar-gambar kaisar tersebut, the people of Jerusalem rioted, maka orang Yerusalem langsung memberontak. and they were barely able to get the riot under control without shedding any blood. Dan mereka hampir tidak bisa menekan pemberontak itu tanpa ada penumpahan darah. But a second problem happened. Tetapi kemudian masalah kedua terjadi. This problem happened when Pilate took money from the treasury of the Jewish temple. Persoalan ini terjadi ketika Pilatus mengambil uang dari perbendaharaan bait Allah orang Yahudi. Now the reason he did it Alasan kenapa dia melakukannya is because southern Israel is a very desert country with little water. itu adalah karena Israel bagian selatan itu banyak padang gurunnya dan sedikit sekali air. And so he took money from the Jewish temple Jadi dia mengambil uang dari bait Allah orang Yahudi, in order to construct an aqueduct ya, jadi untuk membangun sebuah aqueduct to bring water from northern Israel down to Jerusalem and the surrounding areas. untuk membawa air dari Israel Utara untuk sampai kepada selatan ke Yerusalem. Now this was a very important project Dan ini sebenarnya adalah proyek yang sangat penting because the water was desperately needed in Jerusalem. karena air itu sangat dibutuhkan di Yerusalem. But the religious leaders and the Jewish people didn't care. Tetapi para pemimpin agama dan pimpinan orang Yahudi mereka tidak peduli. All that mattered to them Yang penting bagi mereka was that a pagan ruler adalah bahwa seorang pemimpin kafir had taken holy money telah mengambil uang kudus from God's temple dari bait Allah for a pagan construction project. untuk sebuah pembangunan orang kafir. And once again, rioting took place. Dan sekali lagi pemberontakan timbul. And this time, dozens of people were killed in the Dan process. sekali ini beberapa lusin orang terbunuh di dalam proses tersebut. In this situation, Di dalam situasi ini, both of these events were sent back to Rome and to Caesar. ya maka kedua peristiwa ini dilaporkan ke Roma, ke Kaisar. And so Pilate is under pressure. Jadi Pilatus ada di bawah tekanan. He's under pressure from Caesar because of his past failures. Dia berada di bawah tekanan dari Kaisar karena kegagalan-kegagalannya di masa lalu. He's under pressure from the Jewish leadership because of his raiding the temple treasury. Dan dia berada di bawah tekanan dari pimpinan-pimpinan orang Yahudi karena dia sudah mengambil uang dari bait Allah. And he's under pressure from the Jewish people Dan dia juga mempunyai tekanan atau di bawah tekanan orang-orang Yahudi. because he can't afford another riot to take place. Karena dia tidak bisa membiarkan sebuah pemberontakan lain terjadi. Now this may sound like unnecessary extra information, Ya mungkin saudara menganggap ini adalah informasi-informasi ekstra yang tidak berguna. but it's really critical to understanding what happens with Jesus. Tetapi ini sangat penting untuk mengerti apa yang terjadi pada Yesus. Because Pilate is under pressure from Rome. Karena Pilatus ada di bawah tekanan dari Roma. The situation is being antagonized by the Jewish leadership and the Jewish people. Dan situasi itu sekarang mereka dalam keadaan yang ditentang oleh pimpinan Yahudi dan orang-orang Yahudi. And it is going to be those same antagonists that are going to be pressuring him to crucify Jesus. Dan orang-orang yang menentang Pilatus adalah orang-orang yang sama dengan penentang yang dulu. Dan merekalah yang menekan Pilatus untuk kemudian menyalibkan Yesus. And Pilate can't afford another problem. Dan Pilatus tidak akan sanggup untuk bertahan jika ada masalah lain yang timbul. So with all of that background, Jadi dengan semua latar belakang itu, let's go to John chapter 18 and see Jesus' trial. mari kita melihat Yohanes 18 untuk melihat pengadilan Yesus. While you're turning there, Ya, ketika saudara membuka Alkitab, what we are going to see in the events that follow apa yang akan kita lihat di dalam peristiwa berikutnya? is that Pilate is a career politician. Bahwa Pilatus adalah seorang politikus karier. Now, I don't know how it is here in Jakarta, Saya tidak tahu bagaimana di Jakarta, but in the States where I live, tetapi di Amerika di mana saya tinggal,
There are two basic attitudes towards politicians. Ada dua sikap mendasar terhadap politik dan politikus. The first attitude Sikap yang pertama is that we don't trust politicians. adalah kita tidak percaya pada para politikus. The second attitude Sikap yang kedua is that we like to make fun of politicians. bahwa kita suka mencemooh para politikus. And so the late night TV show comedians make fun of them. Jadi late night show ya, mereka selalu kemudian mempermainkan para politikus itu. And the political cartoonists make fun of them. Dan juga ya kartun-kartun yang ada di koran-koran selalu kan mencemooh dan mengejek para politikus ini. And it isn't very nice, but sometimes it's really funny. Ya, dan memang itu tidak terlalu baik sebenarnya ya, tetapi kadang-kadang memang bisa lucu sekali. You will hear jokes like this. Ya, saudara bisa mendengar lelucon seperti ini. How can you tell if a politician is lying? Bagaimana kamu bisa tahu kalau seorang politikus berbohong? His lips are moving. Ya, bibirnya bergerak. Things like that. Ya, hal-hal seperti itu. One comedian said, Seorang komedian berkata, if you ever injected truth into politics, kalau kamu pernah memasukkan kebenaran ke dalam politik, you would no longer have politics. kamu tidak lagi memiliki politik. Now we can sit and make fun of politicians and probably have a lot of fun doing it. Ya, kita mungkin bisa duduk dan kita mempermainkan para politikus dan kita menjadi sangat senang. But it's important to understand Tetapi sangat penting untuk mengerti that at its core, politics is very simple. bahwa sebenarnya pada intinya politik itu sangat sederhana. Politics is all about deal making. Politik sebenarnya pada dasarnya adalah bagaimana kita bertransaksi. It's all about trying to bring together deal makers in order to compromise to get things done. Yaitu adalah bagaimana kemudian orang-orang yang harus membuat keputusan itu mereka bertransaksi dan mereka harus berkompromi untuk kemudian bisa menyelesaikan suatu proyek. In the trials of Jesus, Di dalam pengadilan Yesus, we see Pilate trying to get someone to deal with him. ya kita melihat bahwa Pilatus mencoba sebenarnya mencari seseorang yang bisa bernegosiasi dengan dia. He is a master politician at work. Dia adalah seorang politikus yang handal yang sedang bekerja. Because the art of the politician Karena seni dari politik is the art of the deal. itu adalah seni kita bertransaksi. So he is going to try to work a deal. Jadi dia sebenarnya mencoba mendapatkan suatu transaksi. But in every single case, Tetapi di dalam setiap kasus he will be unsuccessful. dia akan gagal, dia tidak berhasil. The first comes in John 18 verses 28 through 31. Yang pertama adalah dari Yohanes 18 ayat 28 sampai 31. It says, they led Jesus therefore from Caiaphas into the praetorium, and it was early. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan ketika itu hari masih pagi. And they, the religious leaders, Dan mereka, para pimpinan agama, did not enter into the praetorium in order that they might not be defiled but might eat the Passover. mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Now pause there for just a moment. Coba kita berhenti sejenak. The religious leaders are forbidden by Jewish law to go into the dwelling of a Gentile. Karena memang para pimpinan agama di dalam hukum Taurat tidak boleh masuk ke rumah seorang kafir. If they do so, they are ceremonially unclean. Karena jika mereka melakukan, maka secara seremonial, secara upacara mereka menjadi najis, tidak tahir. And they don't want to be unclean because it's the day of preparation for the Passover, one of the highest and holiest feasts of the year. Dan mereka tidak mau kalau mereka dinajiskan karena itu adalah hari persiapan untuk Paskah, dan Paskah merupakan salah satu perayaan yang paling penting yang harus mereka lakukan. It's very ironic Dan adalah sesuatu yang sangat ironis that these religious leaders bahwa pimpinan agama ini are so very concerned about going into the home of a Gentile. mereka begitu hati-hati tidak mau masuk ke dalam rumah seorang kafir, But they don't seem to have any problem whatsoever tetapi mereka sama sekali tidak melihat sebagai masalah with killing an innocent man. dengan membunuh seorang yang tidak berdosa. It seems that their values are turned upside down. Sepertinya bahwa nilai-nilai mereka itu sudah terbalik.
They're very concerned about the minute details of the law, Mereka memperhatikan hal-hal yang sangat kecil di dalam hukum Taurat, but they are not concerned about truth. tetapi mereka tidak peduli dengan kebenaran. So verse 29, Jadi ayat 29, Pilate therefore went out to them and said, sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "What accusation do you bring against this man?" apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? They answered and said to him, Jawab mereka kepadanya, "If this man were not an evildoer, we would not have delivered him to you." jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Pilate therefore said to them, Kata Pilatus kepada mereka, "Take him yourselves and judge him according to your law." ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Now there's a couple of really interesting things going on here. Dan di sini ada dua hal yang sangat menarik terjadi. Pilate is facing a problem he doesn't want to have to deal with. Pilatus menghadapi permasalahan yang sebenarnya tidak ingin dia tangani. So he tries to make a deal with them to let them deal with it. Jadi dia sebenarnya mencoba mencari persepakatan dengan pimpinan agama supaya biar pimpinan agama yang melakukan itu. Now the first thing that happens Yang hal pertama yang terjadi, is he says, "What are the charges against him?" dia bertanya apa yang menjadi tuduhan kalian terhadap dia? What's he accused of? Apa yang menjadi tuduhannya? Now here's where you see that the religious leaders know that they have Pilate in a very difficult situation. Dan di sini kita bisa melihat bahwa pimpinan agama tahu mereka sudah menempatkan Pilatus di dalam situasi yang sangat sulit. Because they don't tell him what the charges are. Karena mereka tidak memberitahukan Pilatus apa yang menjadi tuntutan mereka atau tuduhan mereka. They just say, "He's a bad person, trust us." Ya, mereka hanya mengatakan dia sudah melakukan kejahatan, dia orang yang jahat, percayalah pada kami. Can you imagine a court of law Saudara bisa membayangkan di sebuah pengadilan, where a police officer brought someone before a judge misalnya seorang polisi membawa seseorang di hadapan seorang hakim, and the judge said, "What are the charges?" dan hakim bertanya apa yang menjadi tuntutannya, And the police officer said, "He's guilty, just trust me." ya, dan si polisi mengatakan dia bersalah, percayalah dia bersalah. That could never happen. Itu tidak mungkin terjadi. But that's what's happening here. Tetapi itulah yang terjadi di sini. Because the religious leaders know that Pilate can't resist them. Karena para pimpinan agama mengerti bahwa Pilatus tidak mungkin dapat menolak mereka. And not only do they know Pilate can't resist them, Bukan saja mereka tahu bahwa Pilatus tidak mungkin berani menolak mereka. they know that Pilate knows he can't resist them. Ya, mereka tahu bahwa Pilatus tahu bahwa mereka tahu Pilatus tidak mungkin menolak mereka. And so he says, "If you're not going to tell me what the charges are, you deal with him yourself." Karena itu dia kemudian berkata, kalau kalian tidak mau memberitahukan saya tuduhan, maka kalian lakukanlah pengadilan itu sendiri. And notice what it says. Dan perhatikan apa yang dikatakan. The Jews said to him, "We are not permitted to put anyone to death." Verse 31. 31, kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. So not only do they not tell him what the charges are, Jadi bukan saja mereka tidak memberitahukan kepada Pilatus apa tuduhannya, they just say, "Trust us, he's a bad man." mereka hanya berkata percayalah kepada kami, dia orang jahat. But they ask for the death penalty. Dan sekarang mereka minta hukuman mati. Now can you imagine Ya, saudara bisa bayangkan, asking for the death penalty for a criminal who's not been charged with a crime? ya, meminta hukuman mati kepada seorang kriminal yang belum diberikan suatu tuduhan. This is an indication of just how much pressure Pilate's under, because they know they can get away with this. Dan ini menunjukkan bahwa pimpinan agama tahu bahwa Pilatus benar-benar berada di bawah sebuah tekanan yang sangat besar, dan mereka tahu mereka bisa berhasil dengan apa yang mereka lakukan. He tried to deal with the religious leaders, but the religious leaders would not deal. Ya, jadi Pilatus mencoba bertransaksi dengan para pimpinan agama, tetapi para pimpinan agama tidak mau bertransaksi dengan dia. And so he tries a different direction. Jadi sekarang dia mencoba dengan arah yang berbeda. In Luke 23, Di dalam Lukas 23, we are told that in the course of the conversation, kita diberitahu bahwa di dalam percakapan yang sedang berlangsung, they state that Jesus is from Galilee.
Mereka mengatakan bahwa Yesus itu dari Galilea. And so now he looks to offload the problem to someone else. Karena itu Pilatus mencoba kemudian memberikan masalah itu kepada orang lain. And the someone else is Herod, who is the ruler over Galilee. Dan orang itu adalah Herodes yang mengepalai Galilea. Now Israel was under Roman authority. Kita harus mengerti bahwa Israel pada waktu itu berada di bawah otoritas Romawi. And Pilate was Rome's representative and government there. Dan Pilatus adalah perwakilan dari Roma dan dia adalah gubernur di sana. Jesus is from the Galilee. Dan karena Yesus itu dari Galilea, He says, let Herod handle it. maka dia mengatakan biarkan Herodes yang menanganinya. And he feels like he's escaped. Dan dia merasa bahwa dia sudah dapat meloloskan diri. In Luke 23, Di dalam Lukas 23, we have the account of Jesus before Herod. kita diberikan catatan mengenai Yesus di hadapan Herodes. And when Jesus shows up at Herod's home, Dan ketika Yesus tiba di rumah Herodes, Herod's actually quite pleased. ya Herodes sebenarnya cukup senang. He's heard stories about Jesus. Dia sudah mendengarkan cerita tentang Yesus. He's heard about the miracles that Jesus has done. Dia telah mendengar tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus. And he's hoping that maybe Jesus will entertain him with a miracle. Dan dia berharap mungkin Yesus akan mengentertain dia dengan memberikan mujizat. But as Herod questions him, Tetapi ketika Herodes bertanya kepada Yesus, not only will Jesus not work any miracles for him, bukan saja Yesus tidak melakukan mujizat apapun untuk dia, Jesus won't even speak to him. Yesus bahkan tidak mau berbicara pada dia. Since he's disappointed that Jesus won't do what he wants, Dan karena Herodes kemudian kecewa Yesus tidak mau melakukan apa yang dia inginkan, Herod refuses to deal as well. Herodes pun menolak untuk menangani Yesus. And he sends Jesus back to Pilate. Dan dia mengirim Yesus kembali ke tangan Pilatus. This takes us to Matthew 27. Dan ini membawa kita kepada Matius 27. And notice how each of the different gospels give us different details in the story. Perhatikan bahwa Injil yang berbeda memberikan kita cerita mendetil yang berbeda dari peristiwa-peristiwa ini. Since Pilate was not able to deal with the religious leaders, Dan karena Pilatus tidak bisa bersepakat atau mengadakan transaksi dengan para pimpinan agama, and he was not able to deal with Herod, dan karena dia juga tidak bisa bertransaksi dengan Herodes, he tries to make a deal with the crowd. dia mencoba bertransaksi dengan kerumunan. And he does that by invoking a local custom. Dan dia melakukannya dengan mengacu kepada sebuah tradisi lokal. The local custom was that at the feast time, Tradisi lokal adalah pada waktu perayaan, they could release a notorious criminal mereka bisa melepaskan seorang penjahat besar as a demonstration of mercy. sebagai suatu demonstrasi belas kasihan. At that moment in time, Dan pada waktu itu, the most dangerous criminal in the prisons of Jerusalem penjahat yang paling berbahaya di penjara Yerusalem was a revolutionary named Barabbas. adalah seorang pemberontak yang bernama Barabas. Now what's very interesting is he brings Barabbas out. Dan yang sangat menarik adalah dia mengeluarkan Barabas untuk diperlihatkan. And he presents to the crowd these two people. Jadi Pilatus kemudian menunjukkan dua orang ini, Barabas, You have Barabbas and you have Jesus. ya, dan di sini Yesus. The name Barabbas, Bar-Abbas, Nama Barabas berarti Bar-Abbas, can be translated son of the father. bisa berarti anak dari si ayah. The reason Jesus is standing before Pilate Alasan kenapa Yesus berdiri di hadapan Pilatus is because he has claimed that God is his father. adalah karena dia mengklaim bahwa Allah adalah bapaknya. So Pilate is presenting to the crowd the son of a father and the son of a father. Ya, jadi Pilatus sebenarnya menunjukkan atau membiarkan kerumunan memilih jadi anak dari si ayah dan juga anak dari bapak. One of them is guilty of murder, stealing, and insurrection. Dan yang satu itu dia bersalah untuk pembunuhan, pencurian dan pemberontakan.
The other is guilty of feeding the hungry and healing the diseased. Yang satu lagi bersalah karena memberi makan kepada mereka yang lapar dan menyembuhkan mereka yang sakit. To Pilate, this is a no-brainer. Ya, bagi Pilatus ini sudah sangat jelas, semua orang juga mungkin mengerti untuk memilih yang benar. Look at how many people Barabbas has hurt. Coba lihat berapa banyak yang sudah dilukai oleh Barabas. Look at how many people Jesus has helped. Dan coba lihat berapa banyak sudah ditolong oleh Yesus. Of course they're going to want Jesus to be released. Tentu saja mereka mau Yesus dilepaskan. But like the religious leaders and Herod, Tetapi sama seperti para pimpinan agama dan Herodes, the crowd also refuses to deal. kerumunan orang-orang itu juga menolak untuk bertransaksi dengan Pilatus. The religious leaders instigate their crying out for Barabbas to be released. Pimpinan agama ya kemudian memprovokasi mereka untuk meneriakkan supaya Barabas yang akan dilepaskan. Each time Pilate tries to work a deal, it falls through. Jadi setiap kali Pilatus mencoba bertransaksi, selalu dia gagal. And so finally we go back to John 18. Jadi pada akhirnya kita kembali kepada Yohanes 18. And it is here where Pilate begins to understand just how much trouble he's in. Dan disinilah Pilatus akhirnya menyadari betapa dia berada di dalam masalah yang sangat besar. In verse 33, he asks Jesus if he is in fact the king of the Jews. Di ayat 33 dia bertanya kepada Yesus, engkau inikah raja orang Yahudi? And eventually in verse 36, Dan pada akhirnya di ayat 36, Jesus says, my kingdom is not of this world. jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. If my kingdom were of this world, then my servants would be fighting, Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, that I might not be delivered up to the Jews. supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. But as it is, my kingdom is not of this realm. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Pilate therefore said to him, Maka kata Pilatus kepadanya, so you are a king. jadi engkau adalah raja? Jesus answered, you say correctly that I am a king. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. For this reason I have been born, Untuk itulah aku lahir. and for this purpose I have come into the Dan world, untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. to bear witness to the truth. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Everyone who is of the truth hears my voice. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Remember the words of the comedian? Ingat tentang kata komedian tadi? If you ever injected truth into politics, you would have no politics. Ya, kalau kamu pernah memasukkan kebenaran ke dalam politik, kamu tidak akan lagi memiliki politik. In the midst of a political deal-making exercise, Jesus has just inserted the idea of truth. Ya, di tengah-tengah sebenarnya transaksi yang terjadi dalam politik itu, Yesus memasukkan suatu kebenaran. And Pilate doesn't know what to do with this. Dan Pilatus tidak tahu bagaimana menanganinya. And he asks the question for which he has become famous. Dan dia menanyakan suatu pertanyaan yang membuat dia menjadi terkenal. He says, what is truth? Dia bertanya, apakah kebenaran itu? And the reason he asks is Yeah. because he really doesn't know. Dan alasan kenapa dia bertanya adalah karena dia benar-benar tidak tahu. Truth is not the purveyance of politicians. Karena kebenaran bukan merupakan sesuatu yang ada di dalam politik. That's for courts and judges to decide. Itu adalah untuk pengadilan dan hakim untuk memutuskan. Politicians are concerned with getting the deal done. Sedangkan para politikus hanya mementingkan supaya mereka bisa mendapatkan transaksi dan kesepakatan. And since no one will deal with him, Dan karena tidak ada orang yang mau bertransaksi dengan Pilatus, Pilate ultimately deals himself. ya Pilatus pada akhirnya bertransaksi dengan dirinya sendiri. He has Jesus taken out and beaten mercilessly. Ya, dia menyuruh orang membawa Yesus dan memukul Yesus mencambuk Yesus tanpa belas kasihan, memukul ya. In fact, Jesus is beaten so severely Bahkan Yesus dipukul dengan begitu parahnya, that he no longer resembles a human being. bahkan dia tidak lagi kelihatan seperti manusia. If you saw the film The Passion of the Christ, Kalau saudara menonton film The Passion of the Christ,
then you saw a very clear and accurate depiction of what a Roman scourging would look like. Saudara bisa melihat dengan tepat apa yang terjadi ketika orang-orang Romawi mencambuk orang. It was totally brutal Yaitu benar-benar brutal and absolutely without mercy. dan benar-benar tanpa belas kasihan. One last time, Pilate tries to work a deal. Ya, terakhir kali si Pilatus mencoba untuk mengadakan transaksi. He brings Jesus out, Dia membawa Yesus keluar, bloody and beaten and bruised. ya, berlumuran darah, dipukuli dan penuh dengan memar, And he says, I find no guilt in him. dan mengatakan aku tidak menemukan kesalahan pada dirinya. I'm going to release him and let him go. Aku akan melepaskan dia. He is hoping that the sight of Jesus in this battered condition might bring some mercy and pity out of the people. Dia berharap bahwa keadaan Yesus yang sudah babak belur seperti itu akan membuat setidak-tidaknya orang ada timbul belas kasihannya. But once again, the people cry out for Pilate to crucify him. Tetapi sekali lagi kerumunan berteriak supaya Pilatus menyalibkan Yesus. Notice it says in verse 7 Perhatikan yang dikatakan di ayat 7, of John chapter 19. ya, Yohanes 19 ayat 7. The Jews answered Pilate, we have a law, and by that law he ought to die because he made himself out to be the Son of God. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Notice how John describes Pilate's reaction. Dan perhatikan bagaimana Yohanes menggambarkan reaksi Pilatus. When Pilate therefore heard this statement, he was even more afraid. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia. See, before he was afraid of making another mistake and looking bad in front of the Caesar. Sebelumnya dia takut bahwa dia melakukan kesalahan yang lain lagi dan dia kemudian menjadi bertambah buruk di hadapan kaisar. But now he's considering whether or not this man is actually the Son of God. Tetapi sekarang dia mulai memikirkan apakah orang ini benar-benar anak Allah. And this is a big problem for Pilate Dan ini merupakan masalah besar bagi Pilatus. because the term Son of God was very familiar to Romans. Karena istilah anak Allah merupakan istilah yang sudah sangat dikenal oleh orang-orang Romawi. But to Romans, it had nothing to do with Jewish gods or religion. Tetapi bagi orang-orang Romawi, istilah anak Allah itu tidak ada kaitannya dengan Allah Israel ataupun dengan agama. To a Roman, Untuk seorang Romawi, Son of God was one of the titles of Caesar. anak Allah itu adalah salah satu titel dari kaisar. If this man is claiming to be the Son of God, Jika orang ini menyatakan atau mengklaim dirinya adalah anak Allah, to a Roman, he is claiming to be the rightful Caesar of Rome. berarti bagi seorang Romawi, orang ini sedang mengklaim bahwa dia berhak untuk menjadi kaisar. And that is a terrifying prospect to Dan Pilate. itu adalah sesuatu prospek yang sangat menakutkan bagi Pilatus. And so he orders Jesus to be crucified. Karena itu dia kemudian memutuskan bahwa Yesus akan disalibkan. In his time in Judea, Di dalam waktunya di Yudea, the pressure on Pilate has mounted and mounted ya maka tekanan terhadap Pilatus terus bertambah dan bertambah. because of his mistake with the graven images, Karena kesalahannya memakai gambaran, because of the mistake with the temple treasury, karena kesalahannya mengambil harta dari bait Allah. and now, even though he has declared Jesus to be innocent, Dan sekarang walaupun dia sudah menyatakan Yesus tidak bersalah, if he releases him, tetapi kalau dia melepaskan Yesus, it will go back to Caesar that he released someone claiming the right of Caesar's throne. maka laporan kepada kaisar adalah bahwa Pilatus telah melepaskan seorang yang mengklaim bahwa dia berhak untuk menduduki kekaisaran Romawi. The pressure continues to grow. Ya, sehingga kita melihat tekanan itu terus bertambah. But there is other pressure as well. Tetapi ada tekanan yang lain juga terjadi. Back in Matthew 27, Kembali kepada Matius 27, while Jesus is standing before Pilate, ketika Yesus ada di hadapan Pilatus, Pilate receives a message from his wife. Pilatus menerima pesan dari istrinya. In verse 19,
Di dalam ayat 19, And while Pilate was sitting on the judgment seat, his wife sent to him, saying, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, Have nothing to do with this righteous man. jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. For last night I suffered greatly in a dream because of him. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tradition says that her name was Procula. Tradisi mengatakan bahwa nama istri Pilatus adalah Procula. Now you need to understand that the night before when she went to bed, Dan saudara harus mengerti bahwa malam sebelumnya ketika si istri Pilatus itu pergi tidur, she had no idea that Jesus was going to be standing before her husband's judgment seat the next morning. tentu saja dia tidak mengerti bahwa Yesus kemudian esok paginya akan berada di pengadilan suaminya. And yet she suffered in a dream about him. Tetapi dia menderita di dalam mimpi karena orang tersebut. She suffered in a dream about him and warns her husband, don't deal with this man. Ya, jadi dia menderita di dalam mimpi karena orang itu, dan karena itu memberikan peringatan kepada suaminya, jangan menghukum orang ini. He is innocent. Dia tidak bersalah. Not only is there pressure from the unknown forces behind his wife's dream, Ya, jadi bukan saja ada tekanan dari kekuatan yang tidak diketahui dari mana di balik mimpi istrinya, there is also the internal pressure of his own conscience. tetapi juga ada tekanan di dalam diri Pilatus karena hati nuraninya. That conscience that kept telling him he was crucifying someone who was not guilty. Karena hati nurani itu terus memberitahukan kepada dia bahwa dia akan menyalibkan seorang yang tidak bersalah. And then ultimately and finally the pressure of dealing with someone who is claiming to be the Son of God. Dan pada akhirnya tekanan bahwa dia menangani seorang yang menyatakan dirinya adalah anak Allah. It seems that with every passing moment, the pressure is more and more intense on Pilate. Sepertinya dengan setiap detik yang berlalu, tekanan-tekanan itu menjadi semakin tinggi dan semakin berat terhadap Pilatus. And so he calls for a basin of water. Karena itu dia meminta sebuah tempat untuk mencuci tangan. And he washes his hands Dan dia mencuci tangannya and claims that he is free of the blood of this innocent man. dan mengatakan bahwa dia bebas dari darah daripada orang yang tidak berdosa ini. And in spite of his wife's warning, Dan walaupun istrinya sudah memperingatkan, and in spite of his own conscience, dan walaupun hati nuraninya sudah memberitahu dia, he orders the execution of a man he himself has declared to be innocent. dia memerintahkan penyalipan dari seorang yang dia sendiri sudah mengatakan tidak bersalah. Because he doesn't understand who it is that's standing in front of him. Karena dia tidak mengerti siapa yang berdiri di hadapannya. When Jesus said, I am here to bear witness to the truth, Ketika Yesus berkata bahwa aku di sini untuk bersaksi untuk kebenaran, and Pilate said, what is truth? dan Pilatus berkata, apakah kebenaran itu? He did not understand Dia tidak mengerti that the answer to his question was standing right in front of him. bahwa solusi dari jawabannya, ya jawaban kepada pertanyaannya itu berdiri tegak di depannya. Because not only had Jesus come to bear witness to the truth, Karena Yesus bukan saja datang untuk menjadi saksi bagi kebenaran, he had come as truth personified. dia datang sebagai personifikasi dari kebenaran itu sendiri. It's very interesting when you read John's gospel. Ya, sangat menarik kalau kita membaca Injil Yohanes, And we'll talk about this more through the other sessions. dan kita akan membicarakannya lebih nanti dari sesi-sesi berikutnya. But we have 4 gospels: Tetapi kita memiliki 4 Injil. Matthew, Mark, and Luke Matius, Markus, Lukas are called the synoptic gospel disebut sebagai Injil sinoptik because they have a common perspective. karena ketika Injil ini mempunyai perspektif yang mirip, yang sama. They tell the same stories from different angles. Ya, mereka menceritakan kisah-kisah yang sama dari sudut yang berbeda. But John's gospel is different. Tetapi Injil Yohanes berbeda. John's gospel is 92% unique. Injil Yohanes 92% unik. He is less concerned with all of the healings and the parables of Jesus. Yohanes tidak terlalu memperdulikan mengenai mukjizat penyembuhan maupun perumpamaan yang Yesus berikan. He is more concerned with unpacking some really big ideas. Yohanes lebih mementingkan untuk menjabarkan ide-ide yang sangat penting.
For instance, Misalnya, in the Gospel of John, di dalam Injil Yohanes, one of the great themes is light versus darkness. salah satu tema besar adalah terang versus kegelapan. In the very first chapter of John, Di dalam pasal pertama dari Yohanes, it says, "In him was life, and that life was the light of men." dikatakan bahwa di dalam dirinya adalah terang dan terang itu adalah terang bagi manusia. In John's Gospel, Jesus declares himself to be the light of the world. Di dalam Injil Yohanes, Yesus menyatakan dirinya adalah terang dunia. Light versus darkness is a key theme in the Gospel of John. Ya, terang yang melawan kegelapan itu adalah tema utama di dalam Injil Yohanes. A second theme is the theme of living water, Dan tema kedua adalah air hidup, which comes up in John chapter 4 with the woman at the well. yang muncul di dalam Yohanes 4 dengan perempuan Samaria di sumur itu. And is repeated again later in the Gospel of John. Dan kemudian diulang lagi di dalam Injil Yohanes. But the third great theme of the Gospel of John Tetapi tema utama yang ketiga yang di dalam Injil Yohanes is that truth is not an idea. adalah bahwa kebenaran itu bukan ide. Truth is not a concept. Kebenaran itu bukan sebuah konsep. Truth is not a philosophical construct. Kebenaran itu bukan suatu konstruksi filsafat. Truth is the person of Jesus Christ. Kebenaran adalah pribadi Yesus Kristus. We follow this theme throughout the Gospel of John. Kita bisa mengikuti tema itu sepanjang Injil Yohanes. Matthew 27. Kembali kepada Matius 27, While Jesus is standing before Pilate, ketika Yesus ada di hadapan Pilatus, Pilate receives a message from his wife. Pilatus menerima pesan dari istrinya. In verse 19, Di dalam ayat 19, and while Pilate was sitting on the judgment seat, his wife sent to him saying, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Have nothing to do with this righteous man. jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. For last night I suffered greatly in a dream because of him." Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tradition says that her name was Procula. Tradisi mengatakan bahwa nama istri Pilatus adalah Procula. Now you need to understand that the night before when she went to bed, Dan saudara harus mengerti bahwa malam sebelumnya ketika si istri Pilatus itu pergi tidur, she had no idea that Jesus was going to be standing before her husband's judgment seat the next morning. tentu saja dia tidak mengerti bahwa Yesus kemudian esok paginya akan berada di pengadilan suaminya. And yet she suffered in a dream about him. Tetapi dia menderita di dalam mimpi karena orang tersebut. She suffered in a dream about him and warns her husband, "Don't deal with this man." Ya, jadi dia menderita di dalam mimpi karena orang itu, dan karena itu memberikan peringatan kepada suaminya, jangan menghukum orang ini. He is innocent. Dia tidak bersalah. Not only is there pressure from the unknown forces behind his wife's dream, Ya, jadi bukan saja ada tekanan dari kekuatan yang tidak diketahui dari mana di balik mimpi istrinya, there is also the internal pressure of his own conscience. tetapi juga ada tekanan di dalam diri Pilatus karena hati nuraninya. That conscience that kept telling him he was crucifying someone who was not guilty. Karena hati nurani itu terus memberitahukan kepada dia bahwa dia akan menyalibkan seorang yang tidak bersalah. And then ultimately and finally the pressure of dealing with someone who is claiming to be the Son of God. Dan pada akhirnya tekanan bahwa dia menangani seorang yang menyatakan dirinya adalah anak Allah. It seems that with every passing moment, the pressure is more and more intense on Pilate. Sepertinya dengan setiap detik yang berlalu, tekanan-tekanan itu menjadi semakin tinggi dan semakin berat terhadap Pilatus. And so he calls for a basin of water. Karena itu dia meminta sebuah tempat untuk mencuci tangan. And he washes his hands Dan dia mencuci tangannya and claims that he is free of the blood of this innocent man. dan mengatakan bahwa dia bebas dari darah daripada orang yang tidak berdosa ini. And in spite of his wife's warning, Dan walaupun istrinya sudah memperingatkan, and in spite of his own conscience, dan walaupun hati nuraninya sudah memberitahu dia, he orders the execution of a man he himself has declared to be innocent.
Dia memerintahkan penyalipan dari seorang yang dia sendiri sudah mengatakan tidak bersalah. Because he doesn't understand who it is that's standing in front of him. Karena dia tidak mengerti siapa yang berdiri di hadapannya. When Jesus said, I am here to bear witness to the truth. Ketika Yesus berkata bahwa aku di sini untuk bersaksi untuk kebenaran. And Pilate said, what is truth? Dan Pilatus berkata, apakah kebenaran itu? He did not understand Dia tidak mengerti that the answer to his question was standing right in front of him. bahwa solusi dari jawabannya, ya jawaban kepada pertanyaannya itu berdiri tegak di depannya. Because not only had Jesus come to bear witness to the truth, Karena Yesus bukan saja datang untuk menjadi saksi bagi kebenaran, he had come as truth personified. dia datang sebagai personifikasi dari kebenaran itu sendiri. It's very interesting when you read John's gospel. Ya sangat menarik kalau kita membaca Injil Yohanes. And we'll talk about this more through the other sessions. Dan kita akan membicarakannya lebih nanti dari sesi-sesi berikutnya. But we have 4 gospels. Tetapi kita memiliki 4 Injil. Matthew, Mark, and Luke Matius, Markus, Lukas are called the synoptic gospel disebut sebagai Injil sinoptik. because they have a common perspective. Karena ketika Injil ini mempunyai perspektif yang mirip, yang sama. They tell the same stories from different angles. Ya mereka menceritakan kisah-kisah yang sama dari sudut yang berbeda. But John's gospel is different. Tetapi Injil Yohanes berbeda. John's gospel is 92% unique. Injil Yohanes 92% unik. He is less concerned with all of the healings and the parables of Jesus. Yohanes tidak terlalu memperdulikan mengenai mukjizat penyembuhan maupun perumpamaan yang Yesus berikan. He is more concerned with unpacking some really big ideas. Yohanes lebih mementingkan untuk menjabarkan ide-ide yang sangat penting. For instance, Misalnya, in the Gospel of John, di dalam Injil Yohanes, one of the great themes is light versus darkness. salah satu tema besar adalah terang versus kegelapan. In the very first chapter of John, Di dalam pasal pertama dari Yohanes, it says, "In him was life, and that life was the light of men." dikatakan bahwa di dalam dirinya adalah terang dan terang itu adalah terang bagi manusia. In John's Gospel, Jesus declares himself to be the light of the world. Di dalam Injil Yohanes, Yesus menyatakan dirinya adalah terang dunia. Light versus darkness is a key theme in the Gospel of John. Ya, terang yang melawan kegelapan itu adalah tema utama di dalam Injil Yohanes. A second theme is the theme of living water, Dan tema kedua adalah air hidup, which comes up in John chapter 4 with the woman at the well. yang muncul di dalam Yohanes 4 dengan perempuan Samaria di sumur itu. And is repeated again later in the Gospel of John. Dan kemudian diulang lagi di dalam Injil Yohanes. But the third great theme of the Gospel of John Tetapi tema utama yang ketiga yang di dalam Injil Yohanes is that truth is not an idea. adalah bahwa kebenaran itu bukan ide. Truth is not a concept. Kebenaran itu bukan sebuah konsep. Truth is not a philosophical construct. Kebenaran itu bukan suatu konstruksi filsafat. Truth is the person of Jesus Christ. Kebenaran adalah pribadi Yesus Kristus. We follow this theme throughout the Gospel of John. Kita bisa mengikuti tema itu sepanjang Injil Yohanes. John 1:14. Yohanes 1 ayat 14. And the Word became flesh and dwelt among us. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. And we saw his glory. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Glory is the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. John 1:17. Yohanes 1 ayat 17. The law was given through Moses, Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, but grace and truth have come through Jesus Christ. tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. John 8:32. 8 ayat 32. You will know the truth, and the truth will set you free. Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. John 8:40. Dan 8 ayat 40. You are seeking to kill me because I have told you the truth. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku seorang yang menyatakan kebenaran kepadamu. John 8:45. Ayat 45.
Because I speak the truth, you do not believe me. Tetapi karena aku menyatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Over and over and over again through the Gospel of John, Jesus is the truth. Berulang kali di sepanjang Injil Yohanes, Yesus adalah kebenaran. And not only is he the truth, Dan bukan hanya Yesus adalah kebenaran, he has come to speak the truth. dia datang untuk menyatakan kebenaran. The truth about the Father, Kebenaran tentang Bapa, the truth about himself, kebenaran tentang dirinya, the truth about our need, kebenaran tentang kebutuhan kita, and the truth about his mission. dan kebenaran tentang misinya. His mission is all about the truth. Misinya adalah tentang kebenaran. The truth that we were lost in sin and needed a Savior. Kebenaran yang telah kita hilangkan ketika kita berdosa dan bahwa kita membutuhkan seorang juru selamat. The truth that God loved us so much that he sent Jesus to be our rescuer. Kebenaran bahwa Allah begitu mengasihi kita sehingga dia mengirimkan anak yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. The night before Jesus met Pilate, Malam sebelum Yesus bertemu dengan Pilatus in the upper room, di ruang atas, Jesus said to his disciples, Yesus berkata kepada para muridnya, I am the way, the truth, and the life. Aku adalah jalan, kebenaran, dan No one comes to the Father except by me. tidak ada orang yang datang kepada Bapa selain melaluiku. And what Pilate did not understand Yang tidak dimengerti Pilatus was that Jesus is the truth, bahwa Yesus adalah kebenaran itu who would go to the cross to make for us a way, yang akan datang ke salib untuk membuka jalan bagi kita so that in the Father we might have life. supaya di dalam Bapa kita dapat memiliki hidup. He is the way, Dia adalah jalan tersebut, he is the truth, dia adalah kebenaran tersebut, he is the life. dan dia adalah kehidupan itu sendiri. But through the cross, Tetapi melalui salib, he is the truth dia adalah kebenaran who makes a way yang membuka jalan for us to have life. supaya kita mendapatkan hidup. This is the message of the Gospel of John. Dan inilah pesan daripada Injil Yohanes. And it is what Pilate never understood. Dan ini adalah sesuatu yang Pilatus tidak pernah mengerti. To the best of our understanding, Sebaik yang bisa kita mengerti, Pilate never accepted the truth about Jesus. Pilatus tidak pernah menerima kebenaran tentang Yesus. History tells us Sejarah menunjukkan kepada kita, that he was eventually recalled to Rome in disgrace and shame. ya dia pada akhirnya dipanggil kembali ke Romawi dengan penghinaan, ya. And he eventually died by his own hand Dan dia akhirnya mati di dalam tangannya, melalui tangannya sendiri. because he rejected the truth. Karena dia menolak kebenaran. He did not know the way, Dia tidak mengenal jalan tersebut. and he took his own life. Dan pada akhirnya dia membunuh dirinya, mengambil kehidupannya sendiri. And in that regard, Pilate becomes one of the most tragic figures on the pages of Scripture. Ya, dan di dalam arti itu Pilatus menjadi tokoh yang paling tragis, ya, di dalam ayat-ayat Alkitab. Because Jesus said, you will know the truth, and the truth will set you free. Karena Yesus berkata bahwa kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskanmu. And Pilate had the truth standing right in front of him. Kebenaran itu sendiri berdiri di hadapan Pilatus dan Pilatus memiliki hal itu, And refused to believe the truth. tetapi dia menolak untuk percaya akan kebenaran itu. To take a line from an old Tom Cruise movie, Ya, mengambil suatu kata-kata dari film tua Tom Cruise, Pilate could not handle the truth. ya, pilot tidak bisa menangani kebenaran, And as a result, he would never know real life. ya, dan karena itu dia maksudnya Pilatus, ya, dan karena itu dia tidak bisa memiliki kehidupan yang sejati. But for those of us who have trusted Christ as our Savior, Tetapi bagi kita yang sudah mempercayakan hidup kita kepada Yesus sebagai juru selamat, we have known the truth, kita telah mengenal kebenaran and the truth has set us free. dan kebenaran itu telah memerdekakan kita.